Mangkir panggilan kedua KPK di Jakarta, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor kini menghilang pemirsa. Diketahui Bupati Sidoarjo berstatus tersangka terkait dugaan korupsi dana BPBD Sidoarjo senilai 2,7 miliar rupiah. Pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana BPBD Sidoarjo oleh KPK dan mangkirnya Bupati Sidoarjo saat panggilan kedua KPK pada Jumat kemarin, hingga kini Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Pendopo Kabupaten Sidoarjo yang biasa digunakan sebagai pusat kegiatan dan aktivitas Bupati sudah beberapa hari ini sepi dan dijaga ketat petugas Satpol PP. Sementara terkait mangkirnya Bupati Sidoarjo yang telah berstatus tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah senilai 2,7 miliar rupiah, sejumlah elemen masyarakat di Sidoarjo kini menuntut KPK untuk segera menangkap sang bupati. Sudah 2 kali Bupati Sidoarjo tidak hadir dalam panggilan tersangka di Gedung Merah Putih. Tentu kami menuntut KPK untuk bertindak tegas, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Gus Mudlor yang kita juga sudah berbuat tidak korporatif dan mencederai proses hukum yang berjalan. Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan OTT di lingkungan kantor BPBD Sidoarjo pada 25 Januari 2024 lalu. Dalam kasus tersebut, 2 nama telah ditahan, yakni Siska Wati dan Ari Suryono. Siska Wati merupakan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Sidoarjo, dinilai telah melakukan pemotongan insentif 10 hingga 30% pegawai ASN hingga totalnya sebesar 2,7 miliar rupiah, di mana peruntukan uang tersebut untuk keperluan Kepala Dinas BPBD dan juga untuk Bupati Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai Presiden terpilih, Prabowo Subianto semakin gencar menjalin komunikasi dengan Ketua Umum partai politik. Bahkan Prabowo Subianto beberapa kali mengutarakan keinginan merangkul lawan politiknya di Pilpres 2024. Presiden terpilih Prabowo Subianto berupaya merangkul lebih banyak pihak untuk menjalankan pemerintahannya ke depan. Kelompok yang menjadi lawan di pertarungan Pilpres 2024 satu persatu digandeng menjadi kawan sejalan dengan alasan demi kedaulatan. PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Mantan calon presiden 2024 Anies Baswedan punya jawaban sendiri menyikapi peluang bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan bilang memangnya ditawarin. Oke? Saya bilang iya, memangnya ditawarin. Kan enggak, ya kan? Jadi sekarang kita jalani saja dulu. Jika Nasdem dan PKB mengambil langkah kerjasama dalam pemerintahan Prabowo Gibran, tersisa tanya bagaimana dengan langkah PKS. Dan kita sama Prabowo cukup lama hubungan, jadi udah nggak sulit. Oke, apalagi? Jadi memang ada rencana ya Pak buat masuk ke pemerintahan PKS? Ya kita dialog lah. Masa ujung-ujung main masuk aja kayak udah terima aja. Tapi berharapnya begitu ya? Ya kita arahnya pokoknya semua itu serba mungkin. Sementara Ganjar Pranowo mengungkap kemungkinan PDI Perjuangan berdiri di seberang jalan pemerintahan sebagai oposisi. Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya iya. Di saat PKS masih menantikan waktu pertemuan dengan Prabowo. Pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri masih sebatas wacana. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan pembentukan kabinet di pemerintahan selanjutnya. Ini kami ulangi lagi informasinya pemirsa, kali ini adalah mengenai viral di media sosial di mana orang utan asal Sumatera mengobati luka sendiri menggunakan salep alami yang terbuat dari tanaman di hutan. Kita lihat informasi ini terlebih dahulu, ini dia pemirsa. Seekor orang utan di Taman Nasional Gunung Leser, Sumatera Utara terungkap membersihkan lukanya sendiri. Orang utan bernama Rakus ini menggunakan tumbuhan liar yakni daun akar kuning untuk menyembuhkan luka di pipi kanannya.
Peneliti mengungkap Rakus mengunyah beberapa lembar daun akar kuning, kemudian menempelkannya di pipi yang terluka. Sebelumnya, peneliti meyakini Rakus terluka usai berkelahi dengan orang utan lainnya. And put the plant sap from his mouth precisely onto the wound. And he repeated this behavior for 7 minutes. So over and over, he put plant sap onto the wound. And then later, he also took the more solid plant matter from his mouth and put it on top of his wound, fully covering the wound. Setelah sebulan pemakaian salep alami ini, membuat luka di pipi Rakus sembuh total. Temuan ini merupakan contoh terbaru yang memperlihatkan hewan liar saat mengobati diri mereka dengan tumbuhan liar. Informasi berikutnya, pemirsa, sempat viral melakukan pungutan liar ke wisatawan. Seorang pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diamankan polisi. Pelaku akhirnya mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya saat didatangi polisi bersama pemerintah desa. 10.000 per mobil, Pak. Wih, 10.000. Iya. Ada tiketnya nggak? Saya di sini dikasih tiket. Saya jelasin, Bu. Kalau pos 1 itu punya akses tanah milik jalannya, ya. Kalau pos 2 yang... Video rombongan wisatawan yang diduga tengah menjadi korban pungutan liar oleh salah satu warga viral di media sosial. Berhenti, gitu. Nggak ada. Ada tiketnya nggak? Nggak kelihatan, Nak. Peristiwa berlangsung saat rombongan menuju objek wisata Curug Ciburial, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usai viral, pelaku kemudian diamankan polisi. Polisi menyebut selain faktor ekonomi, pelaku nekat memalak wisatawan karena merasa jalan yang dilalui wisatawan milik orang tuanya. Saya di sini dikasih tiket. Saya jelasin, Bu. Kalau pos 1 itu punya akses tanah milik jalannya, ya. Kalau pos 2 yang punya wisata. Yang berhak di sini adalah saya, bukan orang wisata. Setelah diamankan, pelaku akhirnya minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Polisi kini hanya memberi sanksi teguran kepada pelaku atau tidak memberikan sanksi pidana. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Mangkir panggilan kedua KPK di Jakarta, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor kini menghilang, pemirsa. Diketahui Bupati Sidoarjo berstatus tersangka terkait dugaan korupsi dana BPBD Sidoarjo senilai 2,7 miliar rupiah. Pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana BPPD Sidoarjo oleh KPK dan mangkirnya Bupati Sidoarjo saat panggilan kedua KPK pada Jumat kemarin, hingga kini Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Pendopo Kabupaten Sidoarjo yang biasa digunakan sebagai pusat kegiatan dan aktivitas Bupati sudah beberapa hari ini sepi dan dijaga ketat petugas Satpol PP. Sementara terkait mangkirnya Bupati Sidoarjo yang telah berstatus tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah senilai 2,7 miliar rupiah, sejumlah elemen masyarakat di Sidoarjo kini menuntut KPK untuk segera menangkap sang bupati. Sudah 2 kali Bupati Sidoarjo tidak hadir dalam panggilan tersangka di Gedung Merah Putih. Tentu kami menuntut KPK untuk bertindak tegas, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Gus Mugdor yang kita duga sudah berbuat tidak korporatif dan mencederai proses hukum yang berjalan. Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan OTT di lingkungan kantor BPPD Sidoarjo pada 25 Januari 2024 lalu. Dalam kasus tersebut, 2 nama telah ditahan, yakni Siskawati dan Ari Suryono. Siskawati merupakan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, dinilai telah melakukan pemotongan insentif 10 hingga 30% pegawai ASN hingga totalnya sebesar 2,7 miliar rupiah, di mana peruntukan uang tersebut untuk keperluan Kepala Dinas BPPD dan juga untuk Bupati Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.